Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kania Agustina, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 1401625124. Saya akan membuat video dengan judul Tata Kelola Pendidikan, Fondasi Mutu dan Akuntabilitas. Berikut videonya. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, melainkan juga bagaimana sistem pendidikan itu dikelola secara menyeluruh. Tata kelola ini menekankan prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban setiap kebijakan dan program pendidikan. Efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, tata kelola yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengandalian agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Di Indonesia, penerapan tata kelola pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya merata. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan seringkali belum berjalan secara optimal. Kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan juga menjadi persoalan penting. Semua kepala sekolah dan pengelola pendidikan memiliki kompetensi manajemen yang memadai sehingga berdampak pada perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kinerja sekolah. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan masih perlu terus diperkuat agar terhindar dari praktik penyimpangan. Permasalahan tata kelola pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama. Ketimpangan distribusi sumber daya, baik dari segi anggaran, sarana, prasarana, maupun tenaga pendidik. Kedua, birokrasi pendidikan yang cenderung panjang dan kurang fleksibel sehingga memperlambat proses pengembalian keputusan. Ketiga, lemahnya budaya pertanggungjawaban publik yang ditandai dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan dan apabila tidak ditangani secara sistematis dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Penguatan tata kelola pendidikan memerlukan strategi yang komprehensif
Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memberikan masukan. Strategi kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala sekolah dan pengelola pendidikan perlu dibekali kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang profesional. Strategi ketiga adalah mendorong kolaborasi multipihak. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah perlu bersinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi ini dapat memperluas sumber daya dan inovasi dalam dunia pendidikan. Strategi keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Sistem informasi pendidikan yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat, transparan, dan efisien, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Penerapan tata kelola pendidikan yang baik memberikan berbagai dampak positif. Mutu layanan pendidikan dapat meningkat secara signifikan, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan semakin kuat. Selain itu, tata kelola yang baik juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang berintegritas dan berkeadilan. Penguatan tata kelola pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.